Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak SDIT Ar-Rahmatukum sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Pak Jaka punya pantun nih sebelum Pak Jaka mulai bercerita. Bila badan sakit, segeralah kita berobat. Dan jangan lupa berdoa agar sakitnya segera berlalu. Berjumpa kembali dengan siswa-siswi SDIT Ar-Rahmatukum yang hebat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, sambil nunggu berbuka nih, Pak Jaka punya kisah lagi nih buat kalian. Ada yang mau dengar kisah nih? Siapa yang siap dengerin kisah? Wah, sudah siap semuanya ya. Baik, tolong diperhatikan baik-baik kisahnya agar nanti bisa mendapatkan hikmah dan juga manfaat dari cerita yang akan Pak Jaka sampaikan. Nah, kali ini Pak Jaka akan berkisah tentang 3 orang pemuda. Loh, kok 3 orang pemuda lagi Pak Jaka? Pekan lalu kan sudah. Beda lah, kali ini kisahnya juga berdasarkan sumber hadis yang sahih, yaitu hadis yang disampaikan oleh perawinya Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ini hadisnya sahih ya, kisah tentang 3 pemuda ini. Ya, kalau yang pekan lalu kan kisah tentang di zaman Nabi Isa ya, kalau nggak salah ya. Kalau ini nggak tahu nih, yang penting hadisnya ini sahih, tapi Pak Jaka nggak tahu pastinya kapan terjadinya ya. Karena pada saat itu yang jelas Pak Jaka belum lahir. Iyalah ya, karena ini zaman sebelum zamannya Nabi Muhammad peristiwa ini terjadi. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, dikisahkan di hadis ini ada 3 orang pemuda yang saat itu sedang melakukan perjalanan. Ternyata ada kejadian yang luar biasa, yaitu hujan lebat. Nah, hujan lebat ya, hujannya deras sekali. Jadi nggak tik 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 bunyi hujan, itu hujannya pelan, hujannya gerimis aja tuh. Kalau hujan yang deras, diikuti dengan gemuruh angin dan lain sebagainya, sehingga membuat 3 pemuda tersebut bersembunyi, berteduh di dalam sebuah gua yang ada di gunung. Nah, sembunyi di dalam gua nih dengan niat supaya nggak kebasahan, supaya nanti pulang sampai rumah dalam keadaan kering, dalam keadaan nggak batuk-batuk ya. Maksudnya karena kelelahan ya, karena kelelahan dan kena hujan bisa berefek sakit ya. Tapi sebenarnya hujan itu rahmat lah ya. Sebenarnya hujan itu bermanfaat sekali buat kita. Bahkan air hujan itu bisa kita gunakan untuk sarana ruqyah. Nah, anak dirahmati Allah, ternyata karena hujan itu begitu besar dan juga mengakibatkan banyaknya air meluap ya dari atas gunung, itu air yang meluap, ternyata itu menjadikan sebuah batu yang sangat besar jatuh. Dan mengagetkan ketiga pemuda tersebut. Yang bikin kaget apalagi, ternyata batu itu jatuh tepat di depan mulut gua atau pintu guanya. Akhirnya guanya tertutup. Keadaannya jadi gelap gulita dan mencekam karena di luar hujan deras. Ternyata ditutup lagi ya batunya. Qadarullah nih, atas izin Allah, batunya menutup pintu gua atau mulut gua, sehingga mereka bertiga awalnya sempat waduh gimana gitu ya, tentu saja ketakutan ya, sebagai manusia biasa tentunya merasa takut. Coba Pak Jaka tanya, kalian kalau tiba-tiba terkunci di dalam sebuah kamar gimana? Takut ya, tentunya seperti itu ya. Nah, tapi ingat ada Allah. Allah adalah tempat kita berserah diri ya. Anak-anak yang dapat Allah, ini kisahnya tentang 3 pemuda yang ternyata mereka ini adalah orang-orang yang soleh. Nah, mereka bertiga soleh. Beda dengan kisah yang lalu, yang di zaman Nabi Isa itu 3 pemudanya salah, nggak soleh ya, saling menyakitin. Nah, yang kali ini orang-orang yang soleh. Akhirnya di antara mereka itu ada yang usul, teman-teman, gimana kalau kita bertawasul kepada Allah? Tawasul, ada yang tahu nggak tawasul? Sering tuh di salawatnya, tawassalna bismillah. Nah, saya bertawasul dengan bismillah. Ada yang tahu artinya tawasul? Tawasul itu adalah upaya atau cara agar doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah. Ada juga yang menerjemahkan tawasul itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang dirahmati Allah, usulan diterima.
Tibalah pemuda yang pertama ini bertawasul kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya hamba ini hidup dalam sebuah keluarga. Ada istri, ada anak-anak, dan hamba juga tinggal bersama kedua orang tua hamba yang sudah renta, sudah sepuh. Hamba ini seorang yang beternak hewan, beternak kambing apa sapi gitu ya, beternak gitu, pokoknya beternak, dan setiap setiap pagi dan sore itu selalu menyediakan susu serta makanan untuk kedua orang tua hamba. Kayak kalau bahasa Jawanya apa, didulang. Hamba suapin kedua orang tua hamba kasih minum dengan susu tersebut, dan itu menyenangkan buat kedua orang tua hamba. Sampai-sampai suatu ketika hamba membawa pulang susu, ternyata kedua orang tua hamba dapati sedang dalam keadaan terlelap tidur gitu. Akhirnya ketika hamba tunggu belum bangun juga, sampai lama ya Allah, sampai lama sekali saya tunggu, sampai lama, sampai anak-anak hamba itu merengek-rengek minta susu, tapi hamba tidak izinkan karena hamba selalu mendahulukan kedua orang tua hamba menyayangi kedua orang tua hamba. Dan akhirnya pemuda ini berdoa, ya Allah, jika apa yang hamba lakukan ini hanya ikhlas karenamu ya Allah, mengharap ridhamu ya Allah, mengharap perjumpaan denganmu kelak di akhirat ya Allah, maka izinkanlah agar batu yang menutup mulut gua ini bergeser ya Allah. Bukakan ya Allah. Nah, kata Allah, apa yang terjadi? Batu itu bergeser. Batunya bergeser, tapi bergeser sedikit. Anak-anak yang dirahmati Allah, bergesernya masih belum muat nih badannya ya, karena pemuda Arab nih, gede-gede badannya ya. Jadi belum muat, bergeser sedikit. Akhirnya tibalah giliran pemuda yang kedua. Pemuda yang kedua berdoa. Curhat dia sama Allah. Curhat itu mencurahkan isi hati ya, singkatan tuh, curhat, mencurahkan isi hati. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Ya Allah, sungguh hamba ini dulu sempat ingin bermaksiat ya Allah, ingin melakukan sebuah dosa yang besar, maksiat yang sangat besar ya Allah. Hamba akan melakukan sebuah perbuatan yang Engkau murkai ya Allah terhadap saudara sepupu hamba ya Allah. Dan ketika hamba ingin melakukan perbuatan itu, saudara sepupu hamba ini berkata, jika engkau takut dengan Allah, maka jangan engkau lakukan perbuatan ini. Benar saja ya Allah. Jantung hamba berdebar, seakan-akan hamba ini sudah berada di hadapanmu ya Allah, untuk menerima apa yang hamba akan terima bila hamba melakukan kemaksiatan ini, menerima hukuman ya Allah. Hamba takut kepadamu ya Allah. Jika engkau pandang ini ya Allah sebagai kebaikan, jika engkau pandang ini sebagai sesuatu yang ikhlas karenamu ya Allah, mengharap ridhamu ya Allah, ingin berjumpa dengan engkau ya Allah di akhirat kelak, maka tolong ya Allah, bukakan ya Allah, bukakan mulut gua ini ya Allah, geserkan batu ini. Benar saja anak dirahmati Allah, ternyata Allah mengijabah doanya, menjawab doanya langsung dengan menggeser batu tersebut. Batunya bergeser, tapi lagi-lagi masih belum muat nih ya Allah. Dan tibalah giliran pemuda yang ketiga. Pemuda yang ketiga ini mengatakan, ya Allah, sungguhnya dulu hamba pernah mempekerjakan seorang laki-laki ya Allah, mempekerjakan seorang laki-laki dengan bayaran beberapa muk beras ya, beras yang masih ada ininya, masih ada kulitnya, gabah ya. Dan pemuda itu, lelaki itu menyetujuinya ya Allah, sehingga selesai pekerjaannya, saya ingin memberikan upahnya, tetapi pemuda tadi sudah nggak ada, pemuda tadi sudah hilang, sudah pergi gitu. Mungkin ada urusan gitu, saya tidak tahu ya Allah, hamba tidak tahu ya Allah. Akhirnya gabah tadi, biji padi tadi hamba tanam, dan kemudian berbuah banyak, menghasilkan banyak sekali tanaman padi ya Allah yang melimpah. Akhirnya hamba jual, dari hasil penjualannya hamba belikan hewan ternak yaitu sapi ya Allah, hingga kemudian pemuda itu datang dan meminta upahnya, maka hamba berikan sapi-sapi tadi. Pemuda tadi mengatakan, wah, ini jangan mengolok-olok gue nih, aku dulu kan janjinya cuma dibayar pakai padi, kenapa ingin dibayar dengan sapi? Tapi hamba mengatakan, ya Allah, ini adalah upah yang kau tinggalkan. Aku menjadikannya, aku menanam padinya, aku menjadikannya, menjualnya, menjadikan uang ya maksudnya. Terus kemudian dari hasil uangnya tadi, aku belikan sapi, dan inilah milikmu, ini adalah hakmu. Kemudian si lelaki tadi yang pernah bekerja pada pemuda yang ketiga tadi, membawa sapi-sapinya. Kemudian pemuda yang ketiga tadi berkata, ya Allah, jika engkau ini anggap ini sebagai amanah ya Allah, engkau anggap hamba ini sebagai orang yang menjaga amanah ya Allah,
dan hanya mengharap ridhamu ya Allah, hanya mengharap kasih sayangmu ya Allah, hanya mengharap perjumpaan denganmu di akhirat nanti ya Allah, maka bukakanlah batu ini, geserkanlah ya Allah. Maka dengan izin Allah, batu tadi bergeser dan hujan pun sudah reda, langit kembali cerah, mereka bertiga pun bisa berhasil keluar. Barakallah, luar biasa sekali kisah ini. Anak-anak yang dirahmati Allah, apa hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama, perbuatan-perbuatan kebaikan pasti akan menghasilkan atau membuahkan kebaikan pula. Ya, contohnya, yang pertama tadi apa? Yaitu menjaga kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, birrul walidain, tentu saja mengundang berkah dan rahmat dari Allah, mengundang cinta dan kasih sayang Allah. Terus yang kedua, menjaga diri dari segala kemaksiatan, akan mengundang segala pertolongan dari Allah. Dan yang terakhir, bersikaplah amanah, bersifatlah jujur dan amanah agar kita menjadi orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Itu saja kisah dari Pak Jaka hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Nah, sudah dekat nih waktunya berbuka. Yuk kita sama-sama jadikan bulan Ramadan ini bermanfaat, menjadi bulan untuk berbakti kepada kedua orang tua, bulan menjauhkan diri dari kemaksiatan dan dosa, serta bulan menjadi orang yang tambah jujur, tambah amanah. Mudah-mudahan kalian semuanya bahagia, kita semuanya bahagia fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sekian dari Pak Jaka. Pak Jaka pun tutup dengan pantun. Buka puasa enaknya minum es belewah. Nah, airnya diminum, buah belewahnya dimakan. Apabila ada kata-kata Pak Jaka yang salah, Pak Jaka mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.